Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi balik lagi di Andre Kristen Channel. Ini adalah segmen Nyangkut Bareng. Di segmen ini kita akan mereview sekilas tentang apa yang sudah terjadi seminggu belakangan teman-teman. Dan kita akan gunakan tentunya untuk mengambil keputusan investasi di minggu berikutnya. Jadi pertama-tama disclaimer on, video ini bukan rekomendasi jual atau beli. Ini hanya berupa perspektif atau pandangan saya pribadi. Oke, kita akan mulai dulu dari news mungkin ya. Jadi dari kalender ekonomi. Jadi minggu ini adalah minggu yang cukup berat buat teman-teman yang mungkin ada invest atau trading di market kripto khususnya, kemudian juga di market saham. Karena di bulan November awal ini bagaimana kita sudah menemukan beberapa indikasi-indikasi yang penting untuk kita dalam mengambil keputusan investasi ke depannya. Kita akan mulai dulu dari apa yang terjadi di Senin. Di hari Senin 31 Oktober itu kita dapat beberapa data ya, pertama indeks manajer pembelian dari China itu ternyata dalam kondisi minus. Kemudian juga ada CPI. CPI ini mengukur soal inflasi. Di Eropa sana inflasinya sudah cukup tinggi. Ini bukan inflasi inti ya, tapi inflasinya ada di range antara 10,7%. Yang mana ini sudah meningkat 0,8%, which is peningkatannya cukup signifikan di Eropa sana. Kemudian juga di hari Senin itu kita dapat beberapa konfirmasi daripada pergerakan Bitcoin. Nanti kita akan bahas. Terus juga di hari Selasa kita ada beberapa event penting juga. Salah satunya itu adalah indeks manajer pembelian, teman-teman. Ternyata di Amerika sana indeks manajer pembeliannya itu masih bisa dibilang dalam kondisi bagus. Artinya adalah ketika kebijakan moneter yang dilakukan oleh The Fed yang bertubi-tubi menaikkan suku bunga ternyata membuat pembelian mereka sedikit menurun, cuman masih cukup tinggi, teman-teman. Nah, ini juga penting buat mereka lakukan supaya bisa meredam inflasi, karena kalau pembeliannya masih tinggi, ini menandakan bahwa The Fed masih berpotensi buat menaikkan suku bunga ke depannya. Kemudian juga ada lowongan pekerjaan ya, jobless claim itu lumayan mengalami yang namanya peningkatan. Jadi jumlah lowongan pekerjaan yang ada di Amerika sana ternyata meningkat, teman-teman. Itu terus di hari Rabunya itu ada perubahan tenaga kerja minyak mentah. Ini nggak terlalu gimana buat market. Yang lebih mendominasi waktu itu adalah event di hari Kamis. Jadi di hari Kamis itu ada FOMC yang memberitahu kita bahwa The Fed itu akhirnya menaikkan suku bunga 75 basis point, dan saat ini suku bunga di Amerika ada di 4%, teman-teman. Jadi ini sudah cukup tinggi ya, lebih tinggi daripada negara seperti Inggris ataupun Uni Eropa atau European. Which is ini merupakan ya bisa dibilang dolar itu lagi dalam puncak-puncaknya nih, lebih tinggi daripada mata uang lain, terutama untuk suku bunganya. Kemudian event yang penting sih di sini adalah bagaimana The Fed, Jerome Powell terutama, dia mengungkapkan bahwa melakukan pivot atau mengurangi kenaikan suku bunga itu masih terlalu dini untuk dibicarakan. Dia bilang seperti itu, dan akhirnya membuat market volatile di perdagangan waktu itu. Kalau kita sedikit melihat ya waktu Jerome Powell itu speech, kita bisa melihat bagaimana market itu bergejolak di sini ya, kurang lebih. Nah, chartnya kurang lebih di sini bagaimana market benar-benar kena volatilitas yang cukup tinggi waktu itu. Jadi kita sudah melalui hal tersebut, dan kemarin kita juga baru dapat beberapa informasi lagi, yaitu ada di sini ketenaga kerjaan non pertanian, teman-teman, ternyata mengalami peningkatan. Meskipun ini mengalami penurunan sih, meskipun di atas dari ekspektasi ya untuk ketenaga kerjaan. Artinya adalah teman-teman bagaimana lowongan pekerjaan itu masih cukup oke ya di Amerika sana. Tapi tingkat pengangguran mereka justru meningkat. Jadi kan kita tahu ya bagaimana The Fed sudah berulang kali menaikkan suku bunga, dan ternyata ini baru direspon oleh para pengusaha. Suku bunga yang naik itu membuat para pengusaha sulit buat dapetin pinjaman di bank karena bunganya cenderung lebih besar. Artinya adalah mereka harus melakukan strategi bagaimana caranya biar mereka tetap survive dalam kondisi seperti ini. Dan pilihan yang mereka lakukan tentunya adalah mengurangi karyawan mereka, membuatnya lebih efisien, lebih efektif. Seperti contohnya Twitter kemarin baru saja melakukan PHK massal, bisa dibilang seperti itu.
dan akhirnya tingkat pengangguran di Amerika ini meningkat, teman-teman. Artinya lagi adalah The Fed yang selama ini menaikkan suku bunga sudah mulai ada tanda-tanda keberhasilannya dalam menekan inflasi, karena kedepannya ketika pengangguran semakin tinggi maka daya beli masyarakat akan semakin rendah. Otomatis inflasi pun ya bakalan bisa diredam meskipun nggak secara signifikan, dan ini mungkin akan berpengaruh dengan keputusan The Fed berikutnya dalam hal menaikkan suku bunga di bulan Desember nanti. Which is di video kali ini kita ada di tanggal 5 November, artinya masih ada sebulan lagi untuk melihat seperti apa keputusan dari Jerome Powell ke depannya dalam ya menaikkan suku bunganya. Itu yang poin-poin penting yang mungkin kita bisa dapatkan ya. Jadi ada news kemarin tentang berita atau rumor ya pivot akan dilakukan oleh The Fed. Ternyata itu ditolak mentah-mentah oleh Jerome Powell. Mereka bilang mereka sedang berusaha buat mengurangi inflasi dan mereka akan tetap pada jalurnya mereka. Cuman dari beberapa indikasi yang sudah kita bahas tadi, nampaknya keputusan yang sudah dilakukan The Fed berulang kali dalam menaikkan suku bunga ini sudah mulai ada tanda-tanda ada hasilnya lah bisa dibilang. Jadi ini direspon dengan positif buat market. Terus di minggu depannya kita ada beberapa event, teman-teman. Yang pertama ada inventory minyak mentah, itu di hari Rabu. Di hari Senin berarti nggak akan terlalu volatile buat market, dan ini menurut saya akan menjadi hal yang positif buat Bitcoin. Jadi hari ini hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu clear, nggak ada sesuatu, dan mungkin akan bisa dimanfaatkan buat market naik, teman-teman. Jadi prepare yourself. Ini yang sebuah indikasi yang bisa kita lihat untuk sementara waktu. Terus juga di hari Kamis 10 November itu akan ada CPI. CPI ini penting ya untuk mengukur seperti apa inflasi di Amerika sana. Kemarin kan kita ada di kisaran 8,2 nih. Nah sekarang kita mau lihat nih setelah PHK yang dilakukan kemarin, ya kan, apakah itu sudah memberikan dampak kepada market, dan ini tentunya akan mempengaruhi keputusan Jerome Powell ke depannya. Terus juga di hari Jumat ini ada pembacaan PDB dari Inggris, teman-teman. Kita akan lihat seperti apa. Jadi inilah beberapa event penting ya yang akan kita dapetin di minggu depan. So prepare yourself. Kemudian di sisi lain kita dapat juga beberapa artikel yang lagi dicoba diglorifikasi, coba di sharing lah lebih luas kepada masyarakat di sosial media, bahwa Bitcoin itu diramalkan sudah capai level bottom. Jadi kemarin itu dianalogikan bahwa 17.000 something itu merupakan bottom daripada Bitcoin. Banyak yang bilang begitu. Apakah itu benar? Tentunya hanya market yang tahu, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari sini contohnya, ini sih diposting cukup lama ya, 19 Juni. Bagaimana dengan indikator ini melihat ketika indikator jadi ya intinya ini adalah indikator yang menunjukkan bahwa Bitcoin ketika dia menyentuh line di sini, garis yang putih ini, itu Bitcoin seringkali langsung menemukan level bottomnya. Jadi ketika garis oranye ini menyentuh garis putih ini, kemudian itu merupakan tanda bahwa di level tersebut adalah bottom buat Bitcoin. Itu sudah terjadi di tahun 2016, 2019, dan saat ini juga sudah menyentuh level tersebut. Artinya adalah potensi kemarin Bitcoin sudah capai level bottom. Begitu juga dengan indikator yang lain. Di sini diramalkan bahwa ketika Bitcoin itu menyentuh level tengah ini ya, ini di poin berapa kurang jelas, di poin 50 kurang lebih, dia itu akan bounce back, akan reversal lagi. Jadi itu beberapa indikator yang kita bisa lihat untuk sementara ini. Jadi kalau asumsinya Bitcoin sudah capai level bottom, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita akan mulai dulu dari bahas DXY. DXY atau indeks dolar saat ini dalam kondisi yang bisa dibilang struggle buat naik. Kemarin kita dapat rejection yang cukup kuat ketika indeks dolar menyentuh level daripada resistance yang terbentuk di sini, dan saat ini struggle kelihatan jelas ya, rejection sangat kuat terlihat pada indeks dolar, dan posisinya saat ini masih bergerak di dalam sebuah descending channel, ataupun ini berpotensi sebagai maybe bull flag again or ini falling wedge. Itu potensinya. Jadi untuk kesempatan ini mungkin kita harus lebih berhati-hati karena bisa aja dolar kena trigger lagi buat melakukan kenaikan lanjutan, teman-teman.
Cuman sih dari beberapa indikator seperti indikator Loken kita bisa melihat bahwa daripada gininya ya, untuk smart money-nya udah mulai melandai, sudah terjadi penurunan smart money yang ada di indeks dolar sendiri. Dan kalau kita cek juga dengan dia RSI-nya, kalau kita pakai RSI sebenarnya kemarin kita sudah capai level peak di sini dan sekarang fase koreksi terjadi. Bagaimana kalau dari weekly? Kalau dari weekly kita sudah berulang kali mencapai level jenuh ya. Jadi dalam jangka waktu dekat indeks dolar bakalan koreksi teman-teman. Tapi apakah ini bakal langsung koreksi minggu depan? Saya sendiri belum terlalu yakin karena saya masih bisa melihat bahwa ada potensi indeks dolar bakalan kembali reversal naik. Cuman kalau dilihat dari indikator ini memang sudah terlihat sebagai bearish divergence. So ya, prepare buat teman-teman yang mungkin ada ketinggalan beli Bitcoin, belum terlambat sama sekali. Kita masih punya waktu buat cicil-cicil. Itu dari DXY. Kemudian dari dari emas ya, dari emas XAU, kita lihat XAU dalam kondisi yang cukup positif juga. Jadi bagaimana daripada emas ini mau reverse lagi teman-teman. Jadi selamat buat teman-teman yang kemarin udah sempat cicil emas di kisaran 800 ribuan. Jadi sekarang tentunya teman-teman sudah tergolong profit ya. Jadi itu kedepannya emas bakalan lebih stabil lagi ketika indeks dolarnya mengalami penurunan. So jangka pendek saya pikir jangka pendek dan juga menengah ada potensi bahwa emas bakalan naik lagi sampai ke level 900 ribunya, 900 ribu something. So ya, enjoy. Terus juga kalau dari indeks S&P 500 kita dapat rejection kemarin cukup signifikan penurunan yang terjadi pada S&P 500 yaitu dolar ya. Nah, ini kenapa bukan dolar, maksudnya saham Amerika. Lalu teman-teman pasti bertanya, wah biasanya kan kalau indeks saham Amerika mengalami penurunan, Bitcoin kan harusnya turun. Nah, ini dipengaruhi karena PHK tadi. Jadi The Fed menaikkan suku bunga, ini membuat perusahaan-perusahaan itu pada mencari solusi bagaimana caranya supaya mengefisiensi resource yang ada. Salah satunya adalah mengurangi karyawan yang tidak perlu, tentunya divisi-divisi yang tidak perlu semuanya di-cut. Akibatnya apa? Akibatnya tentunya ini berpengaruh sama penurunan nilai produksi entah itu barang ataupun jasa di perusahaan-perusahaan tersebut. Kenapa indeksnya turun? Karena produksi yang turun itu artinya profit yang turun juga untuk saham-saham di Amerika. So, kalau itu terjadi ya wajar saja kalau harga saham di sana justru mengalami koreksi, teman-teman. Jadi itu logisnya menurut saya pribadi. Lalu bagaimana dengan kondisi Bitcoin? Bitcoin justru mantul ya, reversal cukup tinggi setelah indeks dolarnya turun, terus juga indeks sahamnya turun. Ternyata Bitcoin ini dilihat sebagai instrumen yang cukup seksi untuk ditradingkan jangka pendek. Jadi kita akan bahas seperti apa. Pertama-tama kita masuk ke time frame monthly dulu. Di time frame monthly di hari Senin kemarin kita sudah dapat closing ya, bahwa Bitcoin itu membentuk pola yang namanya bullish engulfing. Bullish engulfing terdiri dari satu candle merah dan juga satu candle hijau. Candle merahnya, badinya itu lebih kecil daripada satu candle hijau di sini. Artinya adalah ini pola pembalikan arah. Kalau teman-teman cek di Google bullish engulfing itu teman-teman akan melihat ini sebagai sebuah pola pembalikan arah, teman-teman. Jadi dari downtrend ke uptrend. So kita sudah dapat candlenya, artinya adalah potensi bottom kemarin Bitcoin di 17.600 itu merupakan ya bisa dibilang bottomnya. Kemungkinan seperti itu. Jadi apakah Bitcoin bakalan lanjut naik bull run? Kita akan bahas lebih dalam lagi. Dari segi volume perdagangan sebenarnya masih cenderung kecil ya. Jadi ya sabar-sabar dulu. Mungkin teman-teman yang ada pegang down, Bitcoin down, ETH down, teman-teman sudah bisa sudah tahu gambaran umumnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa mulai untuk keluar dari market tersebut karena takutnya kedepannya market bakalan naik lebih tinggi. Tapi itu bukan berarti bahwa sekarang kalian harus exit. Tentunya kita harus exit dengan smart. Kita cari level-level di mana kita bisa exit dengan kondisi yang tidak terlalu rugi kalaupun teman-teman rugi, ataupun dengan kondisi yang masih profit kalau teman-teman memang masih berpeluang buat profit. Oke, kita akan bahas sekilas untuk Bitcoin. Dari Bitcoin sendiri tadi pagi kita sudah update juga ya bahwa Bitcoin ketika dia closing di atas dari 21,1
itu merupakan indikasi positif buat Bitcoin untuk kembali melanjutkan kenaikan, dan terbukti tadi pagi Bitcoin bisa naik sampai 21,4, which is ini tanda yang bagus. Dan saat ini kemungkinan Bitcoin bakalan hanya sideways saja. Untuk level support terdekat itu ada di kisaran $21.000. Artinya adalah Bitcoin kemungkinan hanya akan mengalami sideways di level tersebut. Hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu mungkin volume nggak akan terlalu banyak. Hari Senin nggak ada event, hari Selasa nggak ada event, di sana potensial buat market naik. Itu potensial teman-teman, nggak pasti naik, tapi menurut saya akan layak sekali. Jadi buat teman-teman yang mau tahu update terbarunya, nantikan juga di channel ini, kita akan selalu update setiap pagi ya, di analisa pagi. Jadi aku sudah buat segmentasi khususnya. Jadi so far untuk Bitcoin, ketika dia sudah berhasil breakout daripada descending channel, dan menurut saya arahnya cenderung naik. Ini didukung dari volume perdagangan yang cukup tinggi dan juga dari indikator Lokan yang menandakan bahwa smart money sudah mulai memainkan market lagi, teman-teman. Jadi untuk minggu depan saya rasa market masih bakalan stay on bullish. Karena dari segi daily RSI sendiri belum mencapai level jenuh beli, artinya masih ada potensial buat naik, mengalami kenaikan lanjutan. So itu nanti kalau dia bakalan turun, nanti kita akan coba untuk beritahu teman-teman ya, siapa tahu ada potensi buat Bitcoin kembali melanjutkan penurunan ke 19.000 di 20.000 mungkin. Nah, teman-teman yang pegang down supaya bisa exit. Nanti kita akan update seperti apa peluangnya ke depannya. Jadi itu untuk Bitcoin, gambaran umumnya seperti itu. Terus gimana dengan indeks saham? Apakah saham sudah mulai seksi? Nah, tadi aku sudah sempat sharing juga di komunitas di sini ya. Di komunitas Telegram aku selalu berusaha untuk update teman-teman seperti apa kondisi terkini untuk pergerakan dari kripto, saham, dan lain sebagainya. Aku coba buat teman-teman analisa sendiri juga. Jadi aku sharing buat teman-teman cross check. Jadi jangan teman-teman telan mentah-mentah. Di sini aku bilang bahwa IHSG ada potensial membentuk pola yang namanya inverse head and shoulders. Dan kalau kita lihat dari chartnya, terbukti memang ini ada potensial, dan kita hanya perlu untuk breakout dari neckline di level 7.100 something. Artinya adalah ketika Bitcoinnya berhasil breakout ke sana, maka akan ada potensi buat Bitcoin ini menembus level all time high sebelumnya di kisaran 7.350-an. Bitcoin berpeluang buat naik sampai 7.489 sesuai dengan target dari inverse head and shoulders ini. Kalau itu terjadi, teman-teman. Nah, event ini juga bakalan bertepatan atau berdekatan dengan yang namanya window dressing. Hari ini kan November, bulan ini November. Bulan depan ada Desember. Desember ada window dressing, di mana perusahaan-perusahaan bakalan mempercantik laporan keuangan mereka. Dan biasanya kalau kita lihat dari history IHSG sebelum-sebelumnya, di bulan Desember itu selalu hijau, which is ini tanda yang positif sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin pengen masuk saham, sebenarnya kemarin sudah ada koreksi, nggak tahu teman-teman ambil posisi atau enggak, tapi sekarang adalah momennya, teman-teman. Ada momen kedua yang teman-teman bisa manfaatkan. Kalau teman-teman tidak manfaatkan, dia akan pergi, dia akan lewat begitu saja. Jadi itu yang bisa aku kabarkan. Again, lakukan riset lagi, bener nggak sih apa yang saya bilang. Lalu saham-saham yang menarik apa? Menurut saya pribadi banking masih tetap oke ya. Banking, kemudian juga ada consumer goods, terus juga ada saham-saham infrastruktur tentang IKN, itu mungkin berpotensi. Saham-saham nikel, baja, kemudian semen, itu juga bakalan cukup menarik, teman-teman. Jadi ya, sentimen yang paling dekat adalah kenaikan suku bunga yang akan berdampak kepada profit dari perusahaan-perusahaan perbankan. Terus juga ada sentimen IKN, Presiden Jokowi bakalan ngebut ya proses IKN-nya, karena sekarang kan mereka sedang banyak mengalihkan dananya kepada pemulihan ekonomi. Jadi itu sih gambaran singkatnya yang saya dapatkan, informasi-informasi yang saya dapatkan. Semoga teman-teman bisa bermanfaat, bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan tersebut. Dan ya, bagaimana dengan reksadana di Bibit, teman-teman? Buat teman-teman yang ada invest kemarin di reksadana obligasi, itu cukup positif juga ya. Kita sudah lihat koreksi terjadi dan bounce back balik. Artinya adalah obligasi ini bakalan bersaing dengan suku bunga. Kalau suku bunganya dinaikkan oleh BI, bunga-bunga atau return daripada obligasi juga bakalan tentunya naik. Jadi buat teman-teman yang invest di reksadana, tetap lanjutin, perekonomian Indonesia bakalan baik-baik saja menurut saya pribadi.
Yang pasti kita harus tetap punya dana darurat dan juga asuransi kesehatan mungkin penting buat kita ya, untuk jaga-jaga situasi yang buruk bisa saja terjadi. Kalau teman-teman yang invest untuk jangka panjang, menurut saya ekonomi Indonesia bakal tetap baik-baik saja, bakalan masuk ke tren bullishnya setelah resesi ini berakhir. Oke, mungkin sekian aja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-nya. Kalau kalian punya pertanyaan lain, ada hal yang mau dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kalau aku bisa untuk membuatkan videonya akan aku bahas juga ya. Dan juga teman-teman bisa sama-sama diskusi juga di komunitas kami di Telegram. Di sini kita nggak ada sinyal, nggak ada apa. Jadi teman-teman yang mau masuk pastikan teman-teman memang niat mau belajar. Kita akan sama-sama belajar di kelompok ini, di grup ini. Oke, sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.